أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram halaman 296. Wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang dari kalian makan satu makanan, fala yamsah yadahu, jangan dielap tangannya dulu, jangan diusap tangannya dulu, hatta yalaqaha, sebelum sampai dia menjilat jari-jari tangannya dulu. Nah, ini yang sudah kita banyak ditinggalkan, padahal ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beres makan, jangan, kalau masih ada sisa, jangan langsung dicuci dulu adabnya, tapi dibersihkan dulu, dijilat dulu sehingga bersih, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah, alasan dasar utama hal tersebut dilakukan karena mengharapkan keberkahan dalam makanan. Kita doa di awal makan kan begitu doanya, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami dalam rezeki kami. Nah, di antara mengharapkan keberkahan dalam makanan tersebut, bersihkan dalam jari-jari makanan, sisa makanan tersebut. Kalau makanannya dengan tangan. Tapi kalau sekarang karena menunya macam-macam, asam, lodeh, nggak mungkin itu mah pakai tangan. Oh, yang sayur-sayur lah, macam-macam lah yang harus pakai bantuan gitu ya. Yang harus pakai bantuan dengan sendok, mungkin tangannya bersih. Ini ketika makan dengan tangan, dan makanannya juga dengan tangan bisa. Jangan kita misalnya ingin menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata makanannya nggak sesuai. Saya mah sunnah Rasul pakai tangan 3 jari, menunya asem jeung sop, kumaha? Nah, nggak bisa, sesuaikan, gitu ya. Berarti harus pakai sendok. Pakai sendok berarti nggak pakai tangan. Atau ada yang dua-duanya gitu. Nah, jadi ini ketika kita makan dan itu ada makanan yang kita pakai dengan tangan dan ada sisa-sisa di dalam jari tangan kita tersebut, jangan dielap, jangan dicuci dulu, jangan dibasuh dulu sebelum kita menjilat tangan sisa makanan tersebut. Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana keberkahan makanan tersebut. Bisa jadi sudah makan beres, ada sisa di sini, keberkahannya ada di situ, di sisa. Sehingga kita makan dari awal sampai akhir, ini kemudian masih banyak sisa, nggak dapat berkah, gitu. Maka kalau ingin dapat berkah, dari awal sampai akhir dihabiskan. Nah, ini ketika makan sendiri, karena makan sendiri ini dihisab sisa-sisanya tadi. Kalau makanan berjamaah tidak dihisab. Jadi selama barokah, selama makan berjamaah, berkah turun semua. Dan kalau ada sisa pun tidak akan dihisab. Tapi kalau sendiri dihisab, dihitung, ditanya. Dan mungkin hilang berkahnya kalau banyak sisanya. Nah, ini bisa banyak ditemukan. Kalau orang pergi ke hajatan, kan kehajatannya sekalian. Daripada bolak-balik bawa nasi metung, terus satu lagi sayur, daging, orang nu aya di meja prasmanan salena dicobaan sekalian segala macam. Nah, itu tuh yang kadang kita ada ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Dalam keadaan kita nggak mungkin menghabiskannya. Terus beres, dagingnya, ayamnya, kerupuknya, sambalnya, buahnya, lalapnya, aswah, segala macam lah dibawa. Beres ketika kita makan sendirian, ya, beres makan sendirian, ternyata perut kita nggak cukup nampung. Akhirnya banyak dibuang tuh makanan.
tersisa makanan. Nah, yang seperti itu tidak akan dapat berkah. Kenapa? Dia buang-buang makanan. Jadi kalaupun mau ambil sedikit, kalau mau nambah lagi, gampang tinggal balik lagi. Jangan malu alasan tersebut, mending begitu. Daripada kita ngambil sekalian tapi tidak dihabiskan, mending ngambil sedikit-sedikit tapi sering. Kan baiklah diomongan dia. Bolak-balik wae. Nah, gitu. Jadi yang penting makanan kita habis, tidak ada yang tersisa, dapat berkahnya. Begitu. Ini kalau sendiri memang karena hisabannya seperti itu. Tapi kalau jamaah ini luar biasa jamaah hebat kalau makan berjamaah. Maka kita kenal, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara diberikan gelar tersebut salah satu alasannya karena Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada temannya. Bahkan Nabi Ibrahim ini kalau mau makan nggak ada teman, keliling dulu sampai 1-2 kilometer milarian rencangan ke remang. Namun orang mah terpeduli. Rek ayah, rek eus, pokoknya nama habek wae gitu. Tapi Nabi Ibrahim nggak begitu. Cari kalau belum ada teman yang bisa diajak makan, Nabi Ibrahim tidak mau makan. Kenapa? Karena saking ingin menjaga berjamaahnya. Ini hebat kalau berjamaah itu makanan yang berkah itu akan turun selama makanan tersebut masih ada dalam berjamaah. Dan kalau ketika makan berjamaah, ini ada adabnya juga. Jadi kalau lagi makan bareng-bareng, terus kita ini misalnya 5-an, genap atau 7, kita makan, kitanya udah kenyang. Aduh kenyang. Yang ini kayaknya masih nikmatin makannya. Kebenaran camam deh gitu kan. Kebenaran belum makan pagi, belum makan siang, aduh cuma rezeki kelihatan lapar lah begitu. Kita udah makan gitu. Duh saya makannya beres. Kalau bisa jangan buru-buru beres makannya. Biar kalau kita beres makan lebih dulu, ini yang lagi lapar lagi makan dia malu. Duh kayak orang disangkana lapar, disangkana iya. Dah kalau mau pura-pura dikit. Yang penting kita nemenin dia makan. Nah itu hebat tuh akhlak di dalam Islam begitu. Kalau ada lagi makan berjamaah, kita jangan buru-buru beres. Kalau kelihatan yang satu ini masih lapar, biarkan kita sedikit-sedikit. Yang penting dia nggak merasa nanti dia sendiri yang makan. Begitulah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang itu yang paling sempurna, ajaran yang paling sempurna, suri tauladan yang paling sempurna, akhlak yang paling sempurna, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada mengenai makan. Jadi apabila salah seorang dari kalian makan makanan, jangan mengelap, jangan mengusap tangannya sebelum dia menjilat jari-jari tangan yang ada pada sisa makanan tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, tapi ini belum tahu nih betul atau tidaknya, kalau orang makan dijilat dengan jari-jari tersebut, di sela-sela jari ini ada cairan yang itu bisa melancarkan pencernaan yang dari makanan yang masuk tersebut. Ya mungkin kalau bisa diteliti, karena sunnah Rasul ini pasti akan bersesuai terus, pasti banyak nilai manfaat dan banyak nilai manfaatnya untuk manusia. Nah tapi alasan dasar pertama adalah lebih kepada keberkahannya. Jadi kenapa harus makan sampai dijilat habis, jangan ada yang tersisa? Karena kita mengharapkan keberkahan. Tidak tahu di yang pertama atau yang sisa terakhir ada keberkahannya tersebut. Maka orang tua kita dulu makan tong disesakeun, aya sangu aya remeh, engke remehna ceurik. Nanti sangu nasinya nangis itu dari dulu itu begitu. Nanti nasinya nangis. Yang dimaksud itu takut kita nggak dapat berkah. Bisa jadi berkahnya ini ada sisa makanan tadi, begitu. Itu orang tua kita dulu mengajarkannya begitu. Dan ternyata inilah hikmahnya makanan yang sampai harus dihabiskan. Nah, aujul ikoha. Kalau seandainya kita tidak menjilat makanan sisa kita sendiri, nah ini mungkin kalau kita pahami agak negatif misalnya.
Auyul ikoha, atau kita nyuruh orang lain jilat. Tapi orang lain ini adalah anak. Kalau misalnya ada suami istri yang meninya anak teh, suami istrinya mah ya lap ya jilat gitu, atau istrinya mah gitu. Tapi misalnya kalau itu tidak mungkin, jilat sendiri, karena mudah-mudahan keberkahannya akan dapat kepada dari makanan tersebut. Tadi dijelaskan sama Rasul, yul ikoha, atau kalau dia tidak menjilat, suruh orang lain. Orang lain ini bukan batur, bukan, tapi yang ada di rumah tadi. Jangan ini misalnya tetangga, punten ya berkahnya. salah ya. Jadi ini harus ya memang yang ada di rumah tersebut. Tapi mungkin ini tidak dijalankan. Ini terasa aneh, asing gitu ya. Yang mungkin bisa dijalankan sama diri kita sendiri, jilat makanan tersebut, mengharapkan keberkahan dari makanan tersebut. Nah, lalu apa fungsi makanan yang berkah tadi? Kalau makanan berkah, makanan tadi akan mengenyangkan. Ini ciri ya, makanan berkah tadi, makanan itu akan mengenyangkan sama dirinya, makanan tadi akan membuat dia kuat dalam ibadah, dan makanan tersebut adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur Allah tambahkan lagi nikmatnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan berkah dalam makanan. Kan ada orang yang udah makan 3 piring tewar-wareng. Maca doa teu henteu, maca doa begitu. Karena kalau orangnya makan tidak dibacakan doa atau minimal dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau dia lupa di awal bismillah, bisa bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya tidak dibacakan doa atau dengan bismillah, maka setanlah yang akan ikut makan makanan tersebut. Hanya kita tidak bisa melihat setan itu. Yang jelas setan ada ikut makan selama kita tidak membaca atau mengucapkan doa sebelum makan. Jadi doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.